perhatian serius, jangan main, karena ini video ini akan menjadi ujian ibu di mentor ibu dulu sudah tidak. Boleh Bu minta kerjasamanya? Boleh ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan apa? Siapa yang bantu kita? Oke, silakan saja. Untuk teman yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Ya, ibu guru minta yang paling belakang duduk sama temannya. Situ sampai ya, maju ke depan. Baik. Baik. Sebelumnya kalian belajar keterampilan apa bahasa Indonesia kemarin? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya yaitu tentang teks prosedur. Ya, kita akan belajar tentang teks prosedur. Bagaimana itu cara membuat sebuah teks prosedur. Nah, baik. Sebelum untuk menggunakan belajar kalian, kemudian ingin memberikan SPP dulu. Tepuk semangat. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang peserta didik melalui tampilan atau tayangan dari PowerPoint mampu membuat. Jadi kita hari ini akan membuat teks prosedur sesuai dengan pengalaman atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teks prosedur yang kita buat itu yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus besar kalau bisa. Tapi sini ada tambahan yaitu kita menggunakan penggambaran CT, computational thinking atau biasa disingkat dengan CT. Apa sih itu? Nanti sebentar yang kedua akan jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Kita masuk pada materi dulu ya tentang teks prosedur. Nah, apa sih itu teks prosedur? Nah, di sini teks prosedur adalah teks tertulis, tulisan yang memuat daftar petunjuk secara urut dalam menghasilkan. Ibu harap kalian perhatikan karena sebentar kita akan main games ya.
satu petunjuk, diperhatikan saja, membuat satu petunjuk tentang suatu cara yang dengan terurut. Jadi kuncinya adalah teks prosedur itu dia cara-cara pelaksanaannya yang terurut. Nah, oke. Nah, kemudian lanjut. Nah, di situ adalah tujuan yang penulisan dari teks prosedur. Nah, tujuan untuk penulisan dari teks prosedur, apa sih kita tulis teks prosedur dan bagaimana sih itu? Nah, teks prosedur itu memberikan ruang kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Nah, jadi dia untuk memberikan panduan. Panduan itu berarti apa? Sebuah langkah. Kalau kamu namanya panduan berarti apa? Panduan kamu kalau panduan. Berarti patokannya kita, toh? Ya. Oke. Ingat ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, ciri-ciri dari teks prosedur itu pertama memuat alat dan bahan yang diperlukan. Jadi dalam teks prosedur itu dia ada alatnya, ada alat dan bahan. Nah, kemudian ada memuat tahap kegiatan yang berurut. Ya, ada tahapannya, ada tahapan atau caranya. Nah, kemudian menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Ya, membuat kalimat perintah yang singkat dan jelas. Jadi dia tidak panjang dari maksudnya tidak menjelaskan dengan panjang, singkat saja. Tapi dia jelas arahnya kemana. Dan kemudian menggunakan kata kerja aktif. Oke, selanjutnya ya. Kemudian membuat kapan kita akan menggunakan ya kita kapan teks prosedur ini kita gunakan, yaitu membuat resep masakan. Ya, ketika kita ingin seumpama ya ada temannya kita lagi masak, lagi masak, terus bagaimana cara buatnya itu sama tulis, karena begitu, karena kamu pengen tulis resepnya apa, nah itulah resep yang kamu tulis itulah katakan sebagai teks prosedur. Untuk contohnya nanti sebentar. Pertama membuat resep masakan, kedua menjelaskan aturan permainan. Nah, seumpama kamu ini bermain bola atau bermain apa sih? Ada dulu ada apanya dulu? Iya, ada peraturannya, ada anggotanya kan? Nah, kalau seumpama kayak kamu masak sesuatu berarti ada alat dan bahannya, ada tahapannya. Nah, itulah kemudian memberikan arahan atau panduan. Jadi dia itu cirinya juga memberikan arahan atau panduan. Jadi pertama, masukkan ini itu adalah arahan atau panduan. Kemudian urutan teks prosedur. Nah, ini yang terpenting dalam membuat teks prosedur itu harus ada urutannya. Tidak bisa acak-acakan karena nanti akan membingungkan pembaca. Urutannya apa? Yang pertama seumpama Bebe lagi bikin kue, terus rasa ya enaknya, Bebe semua tuliskan resepnya bagaimana. Nah, otomatis resep kamu mau tulis itu harus kita tanyakan apa dulu? Judulnya, kan yang mau tulis judulnya apa? Bikin kue apa? Kemudian ada namanya alat dan bahan. Dan mungkin langsung tanyakan caranya pasti apa saja alatnya, kan? Apa saja alatnya. Nah, kemudian setelah alat dan bahan baru langsung mencari bagaimana cara pembuatannya, apa dulu yang dikasih masuk, apa dulu yang dibikin. Nah, yang kamu tulis itulah dikatakan sebagai teks prosedur. Nah, mari kita lihat lagi selanjutnya. Nah, inilah contoh dari teks prosedur. Lihat, teksnya ini adalah cara membuat sebuah dengan menggunakan blender. Ini adalah apa? Judul. Cara membuat ini itu adalah judul. Nah, kemudian ada alat dan bahan. Nah, ini tadi alat dan bahan. Ini tahapan kedua. Harus ditulis ya. Jangan hanya tulis alat dan bahannya saja. Nanti orang dia bingung itu dia masuk judul atau alat dan bahan ya. Nah, jadi kita harus tulis. Tulis. Oh, alat dan bahan ada apa saja? Ada potongan dua, air es, batu, blender. Nah, kemudian yang tahap yang ketiga adalah
bertahap. Nah, kalau seumpama kita mau anggaplah kayak macam HP, kamu mau main game, kan tidak mungkin langsung main. Harus apa dulu? Buka dulu HP-nya, aplikasinya. Iya, ada urutannya. Nah, tahapan itulah yang namanya dia komputasional ya. Ya. Jadi bukan berarti elektroniknya enggak, tapi dia cara berpikir kita. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya masalah kita itu kalau kita sadari kita sudah selesaikan dengan cara komputasi apa computational thinking atau thinking. Jadi ini ya. Jadi computational thinking atau CT itu dia punya empat ya. Jadi cara kita berpikir itu dia harus terurut, ya. Ada empat. Nah,
Nah, ada pertama dia dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Nah, dalam menyelesaikan suatu persoalan, maka yang pertama itu dengan cara kita membagi masalahnya tadi. Karena kan masalah yang kita bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi dekomposisi itu dia membagi masalah menjadi yang lebih kecil. Nah, di sini masalah kita apa? Kita ingin membuat, umpama saya mau membuat teks apa? Prosedur. Toh? Saya mau membuat teks prosedur. Masalahnya kita apa? Apa masalahnya kita? Gimana caranya kita bagi dulu masalah itu menjadi yang kecil? Pertama, masalahnya kita apa judulnya? Toh? Judulnya apa kita mau bikin? Harus kita tentukan dulu. Nah, itulah. Toh? Umpama tentukan dulu judulnya. Dan kemudian yang kedua, apa alat dan bahannya? Toh? Nah, itulah kita bisa masalah itu masalah. Masalahnya kita yang pertama, kita masih bingung. Kita mau bikin ini, mau bikin teks prosedur. Kita mau bikin teks prosedur, tapi saya tidak bisa belum tahu saya mau bikin judul apa. Itu adalah masalahnya. Toh? Satu. Kemudian setelah kamu dapat, oh saya mau bikin kue bolu. Nah, setelah kita tahu judulnya kue bolu, kau pengen bikin. Tapi kemudian, ada bahannya apa nih? Iya, itu masalah juga bukan? Masalah. Jadi tentukan aja alat dan bahan. Apa alat dan bahannya? Itulah makanya kita memisahkan masalah tadi yang tadinya jadi banyak, kita bisa jadi sedikit-sedikit kita pilah-pilah. Itulah struktur dengan cara komputasional atau cara berpikir itu satu komputasi. Berpikir komputasi. Jadi yang pertama kita mau bikin teks prosedur, tapi saya tidak tahu apa judulnya saya mau bikin ini. Masih dipikirkan dulu kan? Apa ya? Sudah dapat saya mau bikin ini. Ini alat dan bahannya apa saja ini? Cari lagi. Terus apa alat dan bahan? Yang ketiga apa? Sudah dapat alat dan bahan. Apalagi yang puas. Ini cara membuatnya. Bagaimana saya membuatnya? Itulah kita bagilah masalah tadi yang tadinya banyak. Kita bagi-bagi supaya masalah tadi dia bisa terurus. Nah, sudah mengerti ini dekomposisi atau? Membagi masalah menjadi kecil. Pintar sekali. Membagi masalah menjadi lebih kecil. Nah, setelah kita membagi masalah, ada namanya membagi masalah ya menjadi yang lebih kecil. Kemudian ada namanya pengenalan pola. Yang kedua, ini. Pengenalan pola. Nah, ada polanya. Apa polanya kalau kita mau bikin teks prosedur? Pola itu apa? Pola itu berarti apa? Tahap. Bagaimana itu? Ada tahapnya tidak? Apa tahapannya? Yang pertama, iya. Oh, kita tahu bahwa dalam membuat teks prosedur itu ada polanya, ada urutannya. Urutannya apa pertama? Ada judul, apa lagi? Alat dan bahan. Alat dan bahan, apa lagi? Cara membuat. Nah, itu adalah polanya. Pola yang harus kita lakukan dengan terurus. Nah, kemudian ada di sini namanya abstraksi. Yang ketiga itu ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu atau eliminasi. Kalau kita eliminasi berarti bagaimana? Gugur. Eliminasi. Nah, setelah kita mengenali tadi, contohnya dalam itu adalah contohnya saya mau bikin bolu. Tadinya kita sudah pilih-pilih, sudah tahu alat dan bahan. Ternyata dari alat dan bahan tadi saya sudah punya, sudah ada dari buku. Nah, itu eliminasi berarti memakan kita mau beri ini, kita mau bikin, kita mau buat. Kemudian, ternyata ini. Itu kalau mau pembuatannya, tahap pembuatannya. Tapi kalau untuk membuat itu ya, sebenarnya begini. Kalau untuk eliminasi, dia
umpama masukkan umpama kan pas kotak HP ini cara membuatnya kan atau alat dan bahan yang kau tulis ini sudah sama bahan atau apa saja. Tadinya mungkin masukkan ini gabung jadi satu, itu adalah eliminasi supaya yang kita tulis tadi yang jadinya banyak yang tadinya banyak yang kita tulis dia jadi sedikit. Nah kan tadi kan di teks prosedur dia bukan suatu kalimat yang panjang tapi dia singkat, padat dan jelas toh? Nah adalah tahap eliminasi. Nah kemudian ada namanya di sini yang keempat algoritma. Algoritma. Nah, algoritma ini dia adalah tahapan yang berurut. Berurut. Jadi dia berurut. Jadi dia ini algoritma ini adalah penyelesaian. Setelah kita menentukan tadi, kita membuat masalahnya, terus kita selesai dan dapat masalahnya. Kemudian kita sudah kenali bahwa pola penyusunan membuat teks prosedur itu seperti ini. Maka algoritma itu adalah hasil yang akan kita hasil akhir. Iya, itulah yang dikatakan sebagai algoritma. Nah, coba sekarang ibu guru mau tes bagaimana cara kalian berpikir komputer. Nah, nanti sebentar akan ada di bagian KKD. Tadi sudah paham? Kalau seumpama nih ya, ibu guru suruh bikin sebuah teks prosedur. Pertama, apa yang kalian akan lakukan? Nah, gunakan computational thinking atau berpikir komputasi. Seperti komputer bukan berarti kita jadi komputer enggak, tapi pikiran kita dia terstruktur seperti komputer. Kan seperti umpama kan kalau kita mau menelpon, kan tidak mungkin langsung kita ambil langsung menelpon, tidak kan? Harus apa dulu? Pakai dulu nomornya, tekan dulu panggil, baru ada urutannya tidak? Ada. Nah itulah yang dinamakan dia. Oke. Nah kemudian kalau seumpama ibu bilang bagaimana kalau kalian mau bikin teks prosedur, nah pasti yang kalian pikirkan apa yang pertama masalahnya? Ya dulunya apa ya?
Lihat, tulisan yang membuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Pernyataan di atas merupakan tutup bukunya ya. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari teks prosedur. Benar? Kita lihat jawabannya. Siapa yang jawab salah? Ada yang jawab salah? Benar. Akan kita lanjut pertanyaan kedua. Oke? Ini adalah berpikiran kalian ya. Membuat alat dan bahan yang diperlukan. Membuat tahap kegiatan yang berurut. Pernyataan di atas merupakan tujuan dari penulisan teks prosedur. Benar atau salah? Membuat alat dan bahan yang diperlukan. Membuat tahapan kegiatan yang berurut. Pernyataan di atas merupakan tujuan. Gunakan logika kalian ya. Gunakan logika kalian. Lihat. Membuat alat dan bahan yang diperlukan. Membuat tahapan kegiatan yang berurut. Pernyataan di atas merupakan tujuan dari penulisan teks prosedur. Yang tujuan. Siapa yang bilang benar? Siapa yang bilang benar? Katakan salah atau benar? Apa? Lihat kalimatnya. Membuat alat dan bahan yang diperlukan. Siapa langsung katakan benar atau salah ya? Ketika. Oke? Nah di sini ada namanya pengenalan pola. Pola dari berarti pola dari apa? Pola dari tujuan tadi apa? Bagaimana itu tujuan? Pengenalan polanya. Apakah dia membuat alat dan bahan yang diperlukan? Membuat tahapan kegiatan yang berurut? Ayo. Membuat alat dan bahan dan membuat kegiatan yang berurut merupakan tujuan dari penulisan teks prosedur. Tujuan, betul atau salah? Ya, harus ada sistem. Kita berpikir komputasi itu berarti kita berpikir kalau kita menyatakan salah maka salah, kalau kita mengatakan benar maka harus bilang baik. Benar. Jadi pernyataannya benar atau salah? Salah. Oke, memang salah. Siapa lagi yang bilang salah? Katakan. Siapa yang bilang salah dan ya berarti yang tidak katakan benar ya, ibu anggap benar ya. Oke? Salah? Oke, yang tidak angkat tangan berarti ibu anggap benar. Tinggi dari itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu apa? Benar atau salah? Apa itu? Salah. Oke, angkat tangan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang. 12 orang yang menyatakan salah dan sisanya adalah benar. Mari kita lihat. Iya, membuat alat dan bahan yang diperlukan ini apa? Cara membuat adalah ciri. Iya tidak? Oke, selanjutnya. Oke, sebutkan. Pikiran benar tidak? Itulah makanya kita berpikir komputasi. Ada pola yang kita kenali dari teks. Memberikan panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Oh ini guru sudah salah nih. Karya yang diinginkan benar atau salah? Ayo berpikir. Ayo. Ada pengenalan pola di sini. Memberikan kenali polanya dari pertanyaannya. Memberikan panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Memberikan panduan kepada pembaca. Oh benar? Benar atau salah? Aku sih tidak tahu. Memberikan panduan untuk pembaca untuk menghasilkan suatu karya yang diinginkan. Benar atau salah? Oke, kita lihat. Ini adalah
mengatakan salah? Pak Kevin. Oke, dua orang yang mengatakan salah. Kevin salah. Kevin salah. Pernyataan ini, perhatikan ini. Membuat alat dan bahan yang diperlukan, membuat tahapan kegiatan yang diperlukan, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas, menggunakan kata kerja aktif. Pernyataan di atas merupakan ciri dari teks prosedur. Benar atau salah? Salah. Oke, salah. Oke, yang lainnya? Mari kita lihat. Benar apakah dua orang ini yang benar? Oke, semuanya. Satu, dua. Sama, tapi masing-masing buat boleh. Buat di satu lembar kertas ini, bedanya. Misalkan satu jawab makanan, ya. Oke, lah boleh lah kelompok saja. Tuh kita mau bagi kelompok ya. Ya ini. Ini kan kemarin sudah pernah, tapi ini jangan diisi yang lainnya ya. Ya disebut. Ya, hanya diisi. Membuat yang bagian ketiga buatlah satu contoh teks prosedur dengan pendekatan komputasional thinking dengan menggunakan 4 fondasi Siti. Bisa? Nah, pertama tadi apa tadi Ibu bilang? Ada dekomposisi, memilah dulu masalahnya apa. Buatlah pertanyaan di situ. Apa judulnya? Itulah dekomposisi. Apa judulnya? Apa alat dan bahannya? Apa bagaimana cara membuatnya? Itu adalah dekomposisi. Nah, kemudian yang kedua apa lagi? Pengenalan polanya apa? Berarti urutannya tadi polanya. Pola dalam membuat prosedur adalah 1, 2, dan 3. Nah, kemudian ada apa? Ada abstraksi atau yang mana? Eliminasi. Dan tidak perlu kamu tulis. Jika tidak ada, sudah data. Kemudian algoritma berarti dia susunan secara lengkap. Bisa ya? Nah, ini satu kelompok. Jadi nanti tulisnya di sini, silakan ya. Satu saja, ya. Yang di sini, yang di dua ini Ibu minta pindah di sana. Dua ya, boleh? Ini laki-laki. Tidak ada apa. Ini enak. Satu lagi dapat lagi. Sini. Mana tugas? Siapa? Cari saja namanya, bikin nama baru. Oke? Ini tambah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oh, tunggu Ibu Guru kasih lihat lagi. Di sini sendiri. Satu orang di sini ke kiri. Ini orang lagi. Itu lagi satu orang di sini. Yang sana juga. Ini empat orang. Sana juga 4 orang di sini. Siapa tuh? Yang ini saja. Satu orang di sini. Ayo. Yang ini aja, Caca. Kamu aja ya. Kalau makan sambil makan, tidak boleh saja. Ini tidak hanya bagian terakhir. Tugasnya adalah
Siapa yang merendahkan? Dengan cara dengan cara apa? Komputer mati. Komposisi atau membagi masalah menjadi lebih kecil. Apa masalahnya kalian?
Kalau mau bikin teks prosedur apa masalah yang tentang itu? Apa yang kalian mau bikin teks prosedur? Apa yang iya, apa judulnya nih? Masalah? Nah, berarti kalau di komposisinya berarti apa judulnya? Kedua, apa lagi masalahnya kalian? Dan bahannya? Nah, itu nanti masalahnya. Kemudian apa lagi? Bagaimana cara membuatnya? Dengan empat komposisi tadi ada namanya di komposisi, berarti membagi masalah tadi jadi kecil masalah yang lain apa tuliskan di sini. Oh judulnya ada masalah jawab dia nih. Oh judulnya sama kan tulisnya di sini. Ya tulis saya apa masalahnya kalian tuliskan di sini. Betul. Kalau balik ke HP. Ini sudah bisa kau. Nanti teman. Baik siapa? Kemudian yang kedua apa lagi saya tuliskan. Habis di komposisi. Apa lagi? Apa lagi yang kedua? Hah? Tidak ada kan? Saya. Bisa.
Yang di depan.
Ayo supaya kita presentasikan. Yang sudah selesai silakan presentasikan hasilnya di depan. Oke. Yang lainnya sambil perhatikan ya. Oke, boleh maju semuanya. Oke, salam ya. Jadi masing-masing berarti. Sesuai dengan apa tambahannya kemudian
Boleh apa saja? Iya, jadi katanya pengenalan pola itu adalah tahapan untuk menjual website tadi. Tahapannya ada judul, ada bahan, apalagi ada membuat dan atau kesimpulan. Nah, selanjutnya ada apa yang ketiga? Abstraksi, ada abstraksi atau eliminasi. Iya, jadi abstraksi atau eliminasinya menulis tahapan dengan singkat dan jelas. Yang paling tolong dia itu. Nah, selanjutnya ada apa yang keempat? Nah, algoritma itu apa? Dia susunan secara terus. Coba bacakan apa hasil algoritma. Ya, jadi judulnya bukan mereka sudah tentukan. Judulnya cara membuat web dengan judul. Iya, itu alat dan bahan. Kemudian ya,
Apa itu? Untuk bisa memasukkan ke dalam mangkuk. Terus bagi Nah, biarkan kita aja.
dengan baik.